I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they. Pada kisah penciptaan, diawali dengan diciptakannya lah langit dan bumi pada hari pertama. Dilanjut dengan penciptaan cakrawala di hari kedua. Setelah menciptakan cakrawala, ia pun menciptakan kumpulan air yang dinamakan laut dan tanah kering yang disebut darat. Ia juga menciptakan bintang-bintang dan benda-benda langit untuk memenuhi cakrawala ini. Ia juga melengkapi lautan dengan menciptakan makhluk yang hidup di dalam air. Tuhan Allah menciptakan manusia yang merupakan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama yang ditempatkan di Taman Eden. Pada hari ketujuh, Allah beristirahat. Bukan untuk menunjukkan bahwa ia lelah, namun untuk menunjukkan bahwa penciptaannya sudah selesai. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Adam dan Hawa adalah manusia ciptaan Allah yang pertama. Allah begitu mengasihi mereka sehingga Allah memberikan kekuasaan mereka atas langit dan bumi serta seisinya. Pada saat mereka tinggal di Taman Eden, Tuhan memberikan mereka sebuah perintah. Ingin tahu kisah selanjutnya? Tonton video berikut ini. Wah, bumi ciptaanmu begitu indah Allah. Semoga aku bisa merawat bumi ini dengan baik. Tapi ada baiknya kalau engkau memberikan aku seorang pasangan. Sesuai dengan permintaan Adam, maka diciptakanlah seorang perempuan bernama Hawa untuk menemani kehidupan Adam di Taman Eden. Wah, di mana ini? Tempatnya indah banget ya. Selamat datang Hawa di Taman Eden. Di sini kamu bisa memperoleh kehidupan yang baik karena segala kebutuhanmu telah kusiapkan di sini. Oh iya, perkenalkan juga ada Adam yang akan menjalani kehidupan di sini bersama dengan engkau. Hai Hawa, aku Adam. Aku akan menjadi pasanganmu di tempat ini, di bumi ini. Semoga kita bisa merawat bumi ini bersama-sama dan menuruti seluruh perintah Tuhan. Wow. Hai Adam. Pada mulanya, semua berjalan mulus bagi Adam dan Hawa. Semua keseharian mereka jalani bersama. Mereka juga merasa begitu dilimpahi dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi mereka di Taman Eden. Namun tibalah pada saat mereka masuk ke dalam pencobaan. Aduh, lapar banget nih. Pengen makan apa ya? Kalau makan buah yang kayak kemarin, udah bosen. Pengen nyobain rasa buah yang baru deh. Hai Hawa, kamu cantik banget hari ini. Aku dengar kamu lagi lapar ya? Iya. Kamu juga pengen cobain rasa yang baru kan? Iya, kalau kamu ada aku pengen dong. Kasih tahu. Ada solusinya. Apa tuh? Kamu tahu nggak buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tahu. Buah itu sangat enak loh. Kenapa kamu nggak makan itu? Aku tidak bisa memakannya karena setiap kali Allah datang, dia berpesan untuk tidak memakan buah tersebut. Tapi buah itu sangat enak. Apabila kamu tidak memakannya, kamu akan menyesal. Dan setelah kamu makannya, kamu coba deh tawarin ke Adam. Pasti Adam akan menyukainya. Baiklah. Sepertinya juga rasa buah yang akan aku suka. Pasti. Ternyata usaha Medusa untuk membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan itu telah berhasil. Hawa yang awalnya ragu-ragu untuk memakan buah tersebut, namun diam-diam menghampiri buah tersebut, memetiknya, dan bahkan memakannya. Ini Hawa buahnya, makanlah buah. Buahnya enak banget. Enak kan? Sekarang berilah kepada Adam. Apa yang kamu makan itu, Hawa? Apakah kamu memakan buah yang telah Allah larang? Maaf Dam, Tapi ini buahnya rasanya enak tahu. Cobain dulu deh. Apakah kamu tidak memikirkan kalau kita akan dikutuk? Dam, Ini tuh buahnya tuh enak. Cobain dulu. Baiklah. Namun, setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tersebut, terbukalah pengetahuan mereka mengenai apa yang baik dan apa yang jahat.
Di saat itu mereka merasakan perasaan yang malu kepada satu sama lain. Karena mereka sadar bahwa mereka bukanlah apa-apa. Dan mereka juga malu dan takut kepada Tuhan Allah. Tidak lama kemudian, mereka bersembunyi dan datanglah Allah untuk berbicara kepada mereka. Adam, Hawa, di mana kalian bersembunyi? Di sini Tuhan, tapi kami malu untuk bertemu dengan Engkau. Malu? Bagaimana kalian bisa merasa malu? Apakah kalian melanggar perintahku dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Itu betul Tuhan, tapi aku hanya memakannya karena Hawa yang memberikannya kepadaku. Itu memang benar Tuhan, tapi ular itu yang membujukku untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Setelah Adam dan Hawa ketahuan memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, Allah pun jadi marah dan merasa dikhianati. Mereka pun akhirnya diusir dari Taman Eden dan dari hadapan Allah. Sejak saat itu, mereka dikutuk untuk merasakan kematian, kesakitan pada saat melahirkan, dan juga kesulitan hidup yang lainnya. Dan semenjak itu pun, mereka tidak lagi dapat melihat wajah Tuhan. Baiklah, kita berefleksi mengenai apa keterkaitan cerita Adam dan Hawa dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Kita selama ini telah diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengannya. Segala nafas, kesempatan untuk makan, minum, bekerja, menempuh pendidikan, berinteraksi dengan sesama, itu semua adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kami sebagai manusia untuk membangun kerajaannya di bumi. Membangun kerajaannya dengan berbuat baik, bukanlah malah berbuat jahat. Tetapi kita manusia cenderung untuk berperilaku yang membawa kita kepada dosa. Jika dilihat, memang berbuat baik bukanlah suatu hal yang mudah. Kita perlu menanggalkan segala kedagingan kita, segala hawa nafsu, dan dapat mengendalikan diri di mana bumi telah dikuasai oleh hal-hal manusiawi atau duniawi. Justru dari situlah berbuat dosa cenderung lebih menyenangkan. Seperti contohnya yang sangat dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa adalah berbohong. Berbohong dalam segi apa? Jika kita datang telat ke dalam kelas, kita akan cenderung bilang, "Jalanannya macet, Pak. Oh, ibu saya tadi telat nganternya. Oh iya Pak, belum terenroll." Padahal kita tahu bahwa satu-satunya alasan adalah telat bangun atau kesiangan. Tetapi kita justru mengkambing hitamkan dan mencari 1001 alasan untuk menutupi segala dosa kita. Kita akan cenderung berbohong daripada harus berbuat atau berkata jujur, yang dimana akan membawa kita jauh dari dosa. Maka dari itu, kita sebagai manusia perlu mendekatkan diri kita kepada Allah. Perlu mendekatkan dan juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Karena iblis sering sekali mencari celah ataupun kesempatan menjauhkan manusia dari Allah. Ketika kita sudah membangun hubungan dekat dengan Allah dengan berdoa, membaca Alkitab, berbuat kebaikan, dan juga
lakukan kegiatan yang positif, kita akan lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab, serta kita akan diberi hikmat daripada Allah untuk menentukan apakah hal yang kita perbuat jahat ataupun tidak. Karena dekat dengan Allah, dekat dengannya, membuat kita akan bebas dari belenggu dosa. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Adam dan Hawa dan juga refleksi pada hari ini. Semoga kita dapat selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan daripada dosa dan dapat selalu membangun kerajaan Allah dengan berbuat kebaikan di bumi maupun di surga nantinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.